Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Suami dan Istri Memang Beda. Suami dan istri memang beda. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 25 ayat 14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada Abigail istri Nabal telah diberitahu oleh salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa agar kami menjadi suami istri sekalipun beda, kami saling melengkapi dan bukan untuk saling merusak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bertemu dengan tiga pribadi. Yang satu Daud, yang dalam keadaan dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Dan yang kedua dan ketiga adalah yang bernama Nabal dan Abigail. Nabal dan Abigail adalah suami istri. Mereka adalah orang kaya di Maon. Mempunyai banyak sekali kekayaan yang sangat luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan punya kambing domba yang sangat luar biasa. Punya 3.000 domba, 1.000 kambing yang sedemikian luar biasa dan belum harta-harta yang lain. Jadi Nabal dan Abigail adalah suami istri yang kaya. Namun mereka berdua punya karakter yang sangat berbeda. Kalau suaminya Nabal itu sangat sombong, sangat arogan, curiga, dan tidak punya belas kasihan, dan seringkali mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah kesimpulan sebelum melihat keadaan yang sesungguhnya. Yang menarik, suami istri ini berinteraksi dengan Daud. Di dalam bagian firman Tuhan ini, tatkala kita melihat bagaimana Daud dikejar sana, dikejar sini oleh Saul dalam kondisi yang sangat memang dalam keadaan bahaya, keadaan nyawanya. Apa yang terjadi? Di dalam persembunyiannya, Daud tentu dikelilingi oleh prajurit-prajuritnya yang setia, masih jumlahnya ratusan yang cukup banyak. Di dalam persembunyian tersebut, di tempat-tempat tertentu, kemudian dia bertemu dengan para penggembala kambing, para penggembala domba yang merupakan para penggembala kambing dan domba milik Nabal dan Abigail. Mereka tidak pernah diganggu. Mereka itu dijaga. Sehingga di dalam ayat 16 dikatakan mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka, mereka dalam keadaan aman. Tentunya ini adalah hal dari sifat yang sangat dimiliki oleh Daud dalam segala kelebihannya, sekalipun tentu punya kekurangan yang kita tahu sendiri. Dalam keadaan seperti itulah, karena Daud sudah dengan tentara menjaga kawanan kambing domba, menjaga para gembala-gembala tersebut, maka Daud meminta akan bantuan, karena Daud dan para prajuritnya dalam keadaan kekurangan. Tatkala meminta bantuan, disuruhnya kemudian utusan daripada Daud bertemu dengan Nabal. Yang terjadi adalah Nabal mencurigainya. Apa yang dicurigainya? Jangan-jangan ini adalah tawanan-tawanan seperti banyak tawanan yang lari daripada tuan-tuannya. Karena kita tahu dengan jelas pada zaman Daud itu terjadi perbudakan-perbudakan yang sangat biasa dilakukan. Yang sangat biasa dilakukan. Jadi kita bertemu dengan dua pihak yang berrelasi, Daud kemudian dengan pihak Nabal dan Abigail. Namun istrinya punya sifat yang sangat luar biasa, yang punya belas kasihan, yang sangat tahu dengan bijaksana menilai semua keadaan. Kemudian Abigail justru kemudian yang menemui Daud. Alkitab mengatakan Abigail itu bersujud. Bersujud di depan Daud, menyembahnya di depan Daud, bahkan sampai ke tanah. Karena khawatir mungkin Daud juga punya ego sendiri, akan menyerang mungkin Nabal, kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Karena satu dan lain hal, kita tidak tahu ini dibenarkan atau tidak, tapi tentu akan meminta bantuan. Karena Daud merasa sudah menjaga domba-domba, kambing-kambing yang dimiliki oleh Nabal sedemikian banyak daripada penggembalanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail kemudian meminta maaf kepada Daud, supaya Daud bisa memaafkan, mengampuninya daripada Nabal, supaya tidak terjadi hal-hal buruk.
Kita bertemu dengan seorang istri yang luar biasa. Istrinya yang bernama Abigail berjuang untuk menjaga Nabal sekalipun punya karakter yang buruk. Tapi istrinya Nabal ini juga punya kepedulian yang luar biasa kepada kesusahan orang lain. Kita melihat pada bagian-bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-18 dikatakan adalah Abigail, setelah melihat memang Daud memiliki kebutuhan dengan para prajuritnya, apa yang diberikan oleh Abigail? Abigail memberi 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang sudah diolah, kemudian 5 sukat bertih gandum, 100 kue kismis, dan 200 kue ara. Ini adalah pemberian yang sangat lengkap, yang luar biasa. Abigail sangat paham bahwa di dalam kelebihannya dia harus membantu, apalagi kemudian para pengembala dan kambing domba yang mencari makan itu dijaga oleh para prajurit-prajurit Daud. Kita bertemu dengan sifat emas yang dimiliki oleh Abigail yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bertemu suami istri memang beda. Dalam satu keluarga ada istri yang sangat berbakti, namun suami yang kemudian sangat kasar, egois, dan keras kepala. Tapi juga ada sebaliknya, ada suami yang sangat patuh, bahkan takut kepada istri. Dia mengurus keluarga, dia mengurus anak-anak, dia mencari nafkah, tapi kemudian punya istri yang punya karakter yang buruk, yang berbeda sama sekali. Tetapi juga ada suami istri yang dua-duanya jahat, tapi ada juga suami istri yang dua-duanya baik, luar biasa. Baik ke dalam keluarga sendiri, baik juga kepada pihak-pihak luar yang membutuhkan. Mereka merasa bahwa kehidupan rumah tangga bukan hanya buat keluarga sendiri, tapi bagaimana bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bertemu dengan satu keluarga yang spesifik, yang itu seringkali ada dalam kehidupan keseharian kita, sahabat seperjalanan. Kita punya pasangan, apa istri, apa suami, yang kemudian memang sulit untuk disenangkan, sulit untuk dibahagiakan, sulit untuk diberi masukan. Karakternya memang buruk dan sulit untuk diperbaiki. Tidak ada seorang pun yang mampu menasehati dia. Dalam hal ini apa yang kita pelajari dari Abigail? Abigail berjuang untuk menjadi istri yang baik buat suaminya. Dan Abigail pun berjuang bagaimana dia juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di luar rumahnya. Tentu istri yang seperti demikian akan sulit dicari. Apakah ini adalah sesuatu yang memang tidak ada di dalam dunia ini? Namun Alkitab mencatat dalam 1 Samuel yang kita baca di dalam pasal yang ke-25, ada istri yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, dalam rumah tangga kita bertemu dengan pribadi yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Mari kita belajar untuk tidak melihat keburukan-keburukan dari pasangan kita, tapi kita belajar daripada contoh-contoh yang baik, menjadi berkat di dalam keluarga, sekalipun keluarga yang tidak sempurna, berani memaafkan anggota keluarga yang berbuat kesalahan, dan juga mau menjadi pribadi yang bisa memberkati orang lain dengan hal-hal yang dimilikinya. Mari sahabat seperjalanan, suami dan istri memang beda, tapi suami dan istri harus memiliki satu hal yang sama, ketundukan kepada Allah, mau menjalankan firman Tuhan, mau menjadi orang yang baik, menjadi berkat buat keluarga, juga menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar dari pasangan suami istri Nabal dan Abigail, dan kami memetik hal-hal indah dalam keluarga ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.